buku yang mempelajari agnostik. Ada kelasnya? Apa? Ada kelasnya? Bukunya tuh. Kalau dari dulu tuh bang, kalau misalnya teman-teman yang nanya sama aku, Der, gimana nih lagi pengen baca buku? Enaknya baca buku apa ya? Pasti aku tanya dulu, baru awal baca buku atau udah lama baca buku? Kalau yang awal, kenapa sih kita malas baca buku? Karena mungkin ketika awal kita langsung ketemu buku yang berat. Baru udah baca bukunya Jalaluddin Rumi, udah meninggal. Karena berat kali kan bahasanya. Udah habis kau baca itu rupanya? Udah bang. Jalaluddin Rumi itu. Ada 3 kitab Jalaluddin Rumi itu udah aku baca. Makanya Memang rasaku berat. emang berat bang. Apalagi aku kan emang bacaan bukunya sebelumnya barat. Tiba-tiba ke timur. Itu asli aku Pihi itu aja sampai 3 kali ku baca itu awal. Balik kau baca. Habis ulang lagi sampai akhirnya aku ngerti gitu kan. Baru cabut ke Semesta Matsanawi, ada bukunya lagi tuh. Ada 3 kitabnya tuh. Tuh aku bacain. Makanya ketika untuk membahas kayak misalnya nih aku kawanku nanya mau baca buku apa, aku tuh selalu bilang step by step kok. Nggak bisa nih langsung kepengen karena covernya ini bagus langsung baca buku ini, nggak mau selesai nanti. Makanya kayak baca buku filsafat tentang agnostik aja itu memang ada step-stepnya bang. Misalnya mungkin lebih awalnya tentang masalah tentang ketuhanan dulu nih. Mungkin ketuhanannya nggak usah terlalu bahasa yang Versi Indonesianya ada ya? terlalu kaku. Makanya kalau misalnya ketemu orang baca buku, kalaupun dia masih baca buku masalah Terelie, Pestra Besari, menurut nggak apa-apa. Karena dia awalan. Tapi nanti suatu saat ketika dia makin banyak membaca, pasti dia bakal move. Versi Bersari yang mana? Kau bilang baca buku Versi Bersari yang mana dulu ini? Aku sempat baca buku ya jujur, aku sempat baca Iya, buku. yang mana dulu? Yang kau ini sarankan bang, yang covernya tuh banyak foto-foto lagi tuh. Foto-foto yang apa dulu, tuh. yang dulu ya? Yang dulu, yang awal pertama kali dia Oke. buka buat buku tuh. Karena yang kemarin-kemarinnya sudah bukan nggak terbaca, malas bacanya. Iya, langsung baca aja gitu. Langsung baca kayak misalnya kemarin kan ada aku ketemu cewek di Binjai. Teman-teman aku sih, dia emang baca buku Pestra Besari, Terelie, Boy Chandra. Terus aku bilang udah banyak buku novel mereka yang dibaca, udah banyak bang. Coba move ke step yang lain, ke bahasa-bahasa yang mungkin lebih berat lagi, kayak misalnya Joko Pinurbo, Usman Arumi, terus Seno Gumira. Bacaan dia tuh guys, berat. Seno Gumira men. Itu masih menengah itu. Iya, itu masih menengah. itu. Itu masih menengah. Masih bisa kita cermati walaupun cuma sekali baca. Iya. Makanya kayak aku tuh bang, kenapa sih sampai mungkin karena orang tua aku juga tukang baca buku. Terus ayah sama mama itu kalaupun aku waktu di Jogja, ya aku pengen calling gitu. Ya, aku pengen beli buku gitu. Itu udah pasti nggak Pasti peduli dikasih dia ya? gitu. Pasti Udah pasti dikasih gitu. Karena aku nih termasuk gila, guys. Kalau udah baca buku. Jadi kalau aku beli buku tuh bang, misalnya di Jogja tuh kan sering ada bazar buku. Aku udah tahu bazar, udah pasti murah. Aku belanja buku tuh sampai 4 juta. Itu aku bawa karung goni bang dari kosan. Naruh buku tadi. Jadi bawaannya tuh udah bawa karung goni. Karung goni aku bawa buku tuh, isinya buku semua. Satu hari kau baca buku? Dulu aku sempat. Jadi dulu aku waktu di Jogja kontrakan kita agak intermezzo dari ini ya, lebih kayak bahas ke buku tadi ya. Jadi aku sempat ngontrak berdua sama temen aku anak Medan juga. Jadi kita dulu tuh sering setiap semesteran awal itu selalu bikin taruhan. Siapa bisa taruhannya nggak banyak bang, cuma taruhan pizza mungkin gitu kan. Jadi siapa paling banyak baca buku dia yang bayarin pizza. Nah, kita tuh pasti ngelis. Pokoknya kalau aku sih sering menang dari dia gitu bang. Karena aku bisa selama 6 bulan, satu semester 6 bulan, aku baca buku tuh bisa sampai 85 buku? 85 buku. Menengah apa gimana? Itu udah buku-buku berat sih sebenarnya bang. Buku berat? Iya. Buku-buku berat. Karena emang dari dulu tuh aku percaya, wah kalau emang mau masuk kemana aja, diterima sama siapa aja, buku dulu. Makanya dulu makanannya buku aja. Itu kosanku habis bang udah. Buku semua ya? Iya.
Makanya ini kalaupun mau bawa pulang nih, gitu misalnya aku bakal balik ke DJ, itu tuh ada abang tahu kotak boxnya TV, Ya. itu kan gede tuh. Nah itu tuh ada 4 atau 5 box yang bakal dibawa pulang, buku semua. Makanya aku pening bawa balik ya, itu mahal kalau dikirim. Dan kau nggak mau jualnya ya? Nggak mau jualnya, karena kayak ayah tuh kan juga di rumah ada perpustakaannya sendiri bang. Berarti emang dari kalian keluarga emang hobi baca buku berarti Emang ya? hobi baca buku. Makanya kalau ditanya orang, Der, gimana cara baca buku? Aku nggak ngerti bang, karena aku dari SMP udah baca buku. Udah tukang baca buku. Makanya SMA aku nggak pernah sekolah bang. Nggak pernah masuk? Gak pernah masuk. Aku SMA kayak les GO, seminggu 3 kali. Kenapa? Seminggu 2 kali. Karena jujur bang, kalau aku di Binjai nih ya, sekolah itu masih memandang kasta dan background orang tua. Oh, dikhususkan. lah. Dikhususkan, aku nggak suka itu. Masa kawan-kawanku dipotong celananya aku nggak? Bukan karena semena-menanya, bukan karena itu sebenarnya bang. Kan lebih enak. Kenapa kau malah menolaknya? Apa ya bang? Karena kayak abang kawanku dekat, tapi kok abang yang dipotong rambutnya. Jadi awalnya tuh karena emang ngerasa pengen, ayolah disetarain aja aku nih, diadilin aja juga. Jangan pandang background gitu. Jangan pandang background gitu. Jangan seakan-akan ketika backgroundnya beda lah harus diperlakukan beda. Sedangkan sekolah di sini tuh rata-rata kayak gitu bang. Kalau emang kawan-kawan emang mau nyalahin, kalau nggak percaya buktiin aja sendiri. Buktiin, tanya sama kawannya yang misalnya entah anak siapa gitu, pasti nggak pernah dipotong rambutnya. Spesialin ya? Iya, Nggak makanya perlu ujian, nilai udah bagus. aku bayangin, aku dulu kelas 1 TRSBI. Dari 24 siswa, aku ranking 22. Ranking 22, waktu ditanya sama bosku, kok ranking berapa? 22. Oh berarti nggak terakhir kan? Oh enggak. Padahal emang RSBI 24 orang, padahal aku masuk terakhir. Disangka dia kan 45 siswanya, kayak kelas-kelas biasa. Oh enggak ya gue. 22 kok masih aman di tengah-tengah nih gue bilang. Padahal 24 orang, sampai akhirnya dia tahu. Sampai itu nilai raportku bang, 05. Nggak keluar 5 ini, karena aku nggak ikut ujian, nggak ikut ulangan segala macem. Kosong bang. Waktu ditanya dia kenapa kok bisa kosong gini gitu kan. Karena orang tua kan pasti marah gitu kan. Dapat rapor anaknya kayak gitu kan. Apa ya, nggak adil sekolah nih. Aku bilang gitu ya? Iya. Terus aku tuh emang nggak pernah mau mempertanyakan tentang pintarnya aku. Dia bukan kategori orang tua yang kamu bodoh kalau dapat nilai segini. Nggak berani dia ngomong kayak gitu. Karena di zaman aku SMA, aku udah gila baca buku. Buku-buku yang kawanku belum baca di bangku SMA, aku udah baca. Jadi sih nggak bisa matahin aku seenak jidatnya gitu. Kau udah punya pemikiran sendiri tuh. Karena kalaupun memang nih, kayak aku dulu kan bang sering bolos. Bolos tuh kan, ku banti dulu nih. Berangkat ke sekolah, ku tunggu sampai mama sama ayahku berangkat kerja. Balik lagi ke rumah. Di rumah aku tiduran baca buku. Bolosnya ke rumah. Iya. Karena kan kalau di rumah ada ibu-ibu yang bantu aja gitu. Oh, nggak bawa cewek ya? Apa? Nggak bawa cewek? Enggak. Karena kalau aku SMA nggak ke situ nakalnya dulu. Bandelnya nggak ke situ ya? Nggak ke situ. Jadi nakalnya kemana? Nakalnya. Kalau aku dulu paling ya malah kalau misalnya kawan-kawanku tahu aku tuh kalau misalnya pun bolos, cabut, itu pasti aku solo. Sendiri aja bang. Serius sendiri aja. Sendiri. Nanti kalau misalnya kira-kira aku udah kosong kali baru ku aja. Masalahnya kalau misalnya aku ngajak itu pasti rame. Itu rusak. Apalagi kalau di rumahku tuh, kalau misalnya mungkin kawan-kawan deket tuh tahu di rumahku tuh nanti kalau di rumah ada karaoke, ada biliar. Rame lah rumah, kalau misalnya bolos, rumah mana? Rumah daerah, udah rame. Rame. Bantu orang tuh main biliar di rumah. Daripada main biliar di mana gitu kan, bayar lagi. Mending rumah daerah aja weh, main biliar. Gratis. Gratis, karaoke kita. Ya kalau nakal nggak ke situ, nggak ke cewek pasti. Jadi karena itulah ya kau dikhususkan dan kau tidak menerimanya berarti ya. Kalau iya karena itu bang.
Karena agak, tuh agak beda juga nih soalnya. iya, kebanyakan kan anak-anak di sini tuh malah ketika dikhususkan dia malah pamer. Iya benar. Iyalah, karena orang tuaku ini, karena bapakku ini gitu kan. Kalau aku sendiri malah malu. Malu kok. Karena apa ya, Bang? Aku tuh risih kalau misalnya sesuatu itu digaungkan karena nggak mau lah dibawa ketek orang tua terus gitu. Jadi SMA aku udah punya pemikiran seperti itu. Iya, dari SMA. Dari SMA. Keren, keren. Kalau di sini pasti dibilang, ih goblok nih. Iya pasti lah. Pasti lah. Kalau udah gitu kan pasti otomatis. Ya, maaf cakap. Kau tamat sekolah udah ada ditawarin apa gitu? Iya udah. Udah kan pasti Udah. kan. Nah. Udah ditawarin. Jadi kayak misalnya bosku dulu tuh, dulu tuh aku nggak terlalu suka kalau misalnya aku kerja di pemerintahan. Jadi ayahku dulu tuh pengennya aku kalau nggak ngambil IPDN, Akmil atau Akmul. Itu udah pasti masuk pasti. Itu udah pasti masuk bang gitu kan. Karena kan pada masa SMA pun aku masih sering jogging, nge-gym juga, fisik, terus bahasa Inggrisku juga udah di atas rata-rata pada masa itu. Ya lah bacaan mudah berat bahasa Inggris pasti udah. Nah jadi dianggap bosku, alah tinggal masuk juga, alah apalagi dengan dorongan, tau lah Indonesia loh bang gitu, Indonesia semua menggunakan uang tunai kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya Subagud, alah. Nah di satu sisi aku emang nggak mau di situ bang, gitu. nggak jiwaku, gitu. Makanya malah ketika kawan-kawan ke SBM, SMPTN segala macam gitu. Tembakanku 2, kalau misalnya aku nggak dikasih ke Jogja, aku bakal kuliah di Pancabudi. Cita-citaku rendah bang. Cita-citaku rendah. Pancabudi. Aku mau di Pancabudi ya. Anak binjai semua tuh isi ya? Iya. Terus hitung-hitunganku gini bang. Berapa emang kalau misalnya nyogok di PDN? Berapa misalnya nyogok ke Akmil atau yang mana gitu kan? Ya semua itu udah hal rahasia umum bang. Iya benar. Berapa? Sini duitnya, ku mainin sawit. Pulang. Dah, abis aku kuliah Pancabudi ngambil Jumat Sabtu dah. Mana daerah beli mobil sendiri udah Wak, segala macam udah sendiri. Iya juga. Iya, kayak kemarin tuh, trending tuh Bang di Twitter gara-gara masuk polisi 1,8. Tahu Bang kan? Yang di Twitter tuh. Nah, ku pikir nih 1,8. Ih bodoh, 3 kopi shop udah. Gini aja, Wak. Mana Der? Inilah nunggu duit. Iya. Kok nggak gitu mikirnya? Tinggal duduk-duduk aja, Wak. Tinggal duduk-duduk aja. Ih. Itu mikirku dari SMA Bang. Makanya dibilang bosku, Nggak ada cita-cita kayak Pancabudi kau malah mau masuknya. Sedangkan kan gue pengen UGM UI, nggak Pancabudi. Gila. Intinya kalau bicara tentang agnostik itu, ya itu tadi Bang. Apapun orang yang mencari tahu dan ingin tahu, dan apapun kepercayaan orang, ya berikan respect lah. Kalau aku sih berpikirnya gitu, karena nggak bisa nih. Mereka berpikir seperti itu juga karena keinginan Tuhan. Takdir. Iya kan Bang? Tapi kan Agama- pasti suatu saat kan dia dikasih hidayah. Iya, itu kan nanti kita bicara nanti ke depan ya mungkin hidayah. Makanya tadi gua bilang mungkin ya. Mungkin ada kata mungkin ya. Makanya gini lah Bang, Tuhan kalau pengen besok semua agama cuma satu, bisa. Karena dia maha segalanya. Tapi kenapa dibuatnya banyak agama itu? Banyak kepercayaan itu termasuk agnostik dan ateis. Karena pengen manusia itu nggak seragam. Dan manusia itu bisa saling menghargai bahwa dia nggak seragam. Gitu Bang. Kayak misalnya baju kita, coba bayangin kalau misalnya besok kita keluar baju kita sama semua pakai baju kayak punyaku. Di mana kata keren, di mana kata jelek, nggak ada. Iya kan Bang? Nah itu juga kenapa Tuhan memperbanyak semua kepercayaan dan keagamaan, karena pengen melihat bahwa hambanya itu menghargai yang lain. Tolong hargain meskipun kalian nggak sama. Hargainya atas nama apa nih Tuhan? Atas nama kemanusiaan. Dia manusia, dia makhlukku, meskipun nggak manusia gitu, kayak kucing aja, dia makhlukku, tolong gua hargain gitu. Logikain gitu Bang. Manusia ini kalau misalnya ketemu manusia lain yang keimanannya beda, seakan-akan agak risih, agak beda. Kenapa nggak nanya kucing imannya apa? Ya kan sama-sama makhluk Tuhan. Logikain gitu. Iya kan naik kucing ya, agamamu apa? Kalau misalnya kau beda sama agamaku nggak kau elus gitu. Iya. Iya kan? Berarti yang cuma bisa berarti Nabi Sulaiman lah. Iya. Makanya tadi.
Kalau misalnya kita bicara semua pengen seragam lucu juga gitu kan. Terus ketemu kucing, agamamu apa? Nanya. Kalau nggak lulus nih gitu. Kalau nggak lulus nih, nggak boleh. Iya. Berarti mayoritas orang agnostik ini hobi baca buku lah ya? Atau gimana, sama aja? Sama aja sebenarnya bang. Kalaupun dibilang hobi baca buku udah pasti. Bahkan kayak kita lah mendalamin muslim pun yang paling dalam sekalipun kita tetap perlukan baca buku gitu. Tetap perlu baca buku, makanya mereka yang mendapatkan ilmu di atas kita gitu pasti karena terbentuk kata Tan Malaka gitu. Karena benturan-benturan yang dia hadapin kayak misalnya bacaan buku dia yang udah terlampau banyak. Tan Malaka ya? Iya. Maka terbentuk dia seakan-akan dia beda dari yang lain karena dia sebenarnya udah susah payah terbenturnya. Mungkin bacaannya kayak kawan-kawan yang agnostik dan kawan-kawan muslim yang udah agamanya bahkan di atas kita gitu tentang pembicaraan Islamnya. Mungkin karena dia keingintahuannya juga, jadi dia terus aja mencari. Biasanya sih orang semakin tinggi ilmunya, semakin merendah sifatnya. Pasti bang. Ibarat padi ya. Makanya dulu tuh ada tuh aku baca tentang kalau nggak salah tuh Al-Ghazali tuh. Al-Ghazali bilang kan, jangan pernah menyangka orang yang terlihat tidak waras adalah orang yang bodoh. Karena menurut Imam Al-Ghazali, orang yang tidak waras ini bisa aja karena kau nggak bisa menerima keilmuan dia.